Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbicara mengenai indikator ya. Saya akan coba berbicara sedikit mengenai indikator pivot daily dan juga penggunaan moving average ya, ataupun EMA ya. Saya yakin teman-teman sebagian besar sudah sangat familiar ya dengan dua indikator yang akan saya coba bahas ini. Banyak ya, dan juga banyak trade baik yang ada di forum-forum luar ataupun forum-forum lokal ya yang sudah banyak membicarakan hal ini ya. Teman-teman saya yakin juga pasti ya pernah membaca ataupun mempraktekkan ya indikator ini. Langsung saja ya. Yang pertama adalah pivot daily ya, seperti yang terlihat di chart pivot daily ya. Pivot daily ini adalah sebagai ini ya, bagi kita tuh sebagai sebagai batas-batasan ya, batas-batasan area psikologis harga ya setiap harinya ya. Di situ ada pivot, di sini ada R1, R2, R3, S1, support 1, support 2, support 3. Ini seperti yang terlihat di chart ya. Yang perlu digarisbawahi ya, yang perlu ditekankan menurut saya adalah area pivotnya ya. Sesuai dengan judulnya, pivot daily adalah harga keseimbangan hariannya. Jadi intinya seperti ini. Saya akan contohkan ya yang ada di chart. Saat harga up naik, saat berganti hari harga pasti selalu memperhatikan area keseimbangannya ya. Seperti di sini nih di chart tanggal 6 saat rilis news, harga up. Saat berganti hari tanggal 7, harga nggak langsung up ya, dia kembali dulu ya ke area psikologisnya ya. Di sini kita lihat tuh di situ ya, sekitar turun dulu ya, sekitar 15 16 pips. Terus dia up lagi sampai ke area psikologis R1, terus up lagi ke R2, terus ke R3 nggak nyampe ya, terus down lagi saat pagi hari ke atas dan kembali lagi ke area pivotnya ya. Teman-teman bisa lihat sendiri, lumayan ya turun. Saat berganti hari pagi ya, sampai ke R1 turun lagi ke pivotnya kembali lagi. Jadi di sini yang perlu ditekankan ya, diperhatikan adalah harga keseimbangannya ya, pivotnya ya. Lihat, harga hampir semuanya selalu memperhatikan ke area keseimbangannya, yaitu di pivotnya ya.
hampir sebagian, lihat selalu pivotnya ya yang dituju ataupun diperhatikan ya. Terus menurut saya untuk pivot daily, kapan saat open price ya, atau pembukaan harga ya, yang terbaik untuk market ya. Market adalah selalu random ya, dia bergerak seperti ini nih, turun naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik, random ya pasar ya. Jadi mengikuti data rilis ya, jadi turun naik di sini. Nah, dia mengikuti data-data rilis ya. Ini untuk besok, 12 forecast previews ya, di sini ada nilainya. Dia selalu mengikuti ini ya. Jadi yang perlu diperhatikan penggunaan pivot daily adalah, pivot daily itu adalah rank batas area psikologis ya. Area psikologis harga ya, saat data dipubliskan atau diriliskan, dia bergerak up ataupun turun, ataupun bergerak random ya. Sebenarnya saat seperti ini ya, saya ingin contohkan ya, saat tanggal 11 ya, saat sudah malam ya, sudah hampir penutupan market New York dan mau open Asia ya. Ini adalah nanti muncul di indikator pivot daily di keesokan harinya, muncul area-area pivot R1, R2. Sebenarnya area-area ini adalah area-area yang terjadi di tanggal sebelumnya ya. Sekarang tanggal di sini nih, tanggal 12. Di sini ada pivot S1, S2, R1, R2. Ini adalah sebenarnya adalah area psikologis tanggal 11-nya. Lihat teman-teman di sini. Harga up. Kita selalu, dan sebenarnya mau ke R1. Tapi di sini ada R1 historisnya di sini ya. Dia tertahan di sini. Di sini. Ya, terus kembali down lagi ke pivotnya ya. Terus yang perlu dijadikan parameter juga mengenai pivot daily adalah pergantian sesi marketnya ya. Teman-teman di sini bisa lihat saat open Asia harga up, terus saat open London ya, jam 2, jam 3 harga down, turun ke area pivotnya, dan terus ke dua sesi ya, London dan New York, harga mencoba up lagi, terus kembali ke down lagi dan turun, terus up lagi ya. Nih, di dua market ini turun saat open London, harga turun, tapi dia nggak langsung turun ya, dia ke pivot lagi. Ini ada candle bullish di sini, terus turun lagi sampai ke S1. Di sini adalah area pivotnya ya, pivot hari kemarin tanggal 11-nya ini. Harga tertahan di sini di area psikologis ini, membentuk candle bullish, up lagi, kembali ke area keseimbangannya lagi, harga keseimbangannya lagi. Jadi
sangat penting ya untuk diperhatikan ya, pergantian sesi market. Jadi untuk OP pergantian sesi market itu sangat penting menurut saya. Dan juga untuk teman-teman bisa explore sendiri ya, kapan OP terbaik dengan menggunakan pivot daily ini, dan kapan batasan-batasan OP yang kira-kiranya bisa bikin false ya. Di sini ada candlestick yang kita lihat ini, dan juga batasan-batasan area psikologisnya. Kalau menurut saya, OP dengan menggunakan pivot daily ini adalah yang terbaik menurut saya adalah saat jam pagi ya, menjelang open Asia buka ya. Di sini nih, saya akan contohkan tanggal 11 September. Harga up tembus ke R1, R2 sampai ke R3. Ini ada saat penutupan London ya. Penutupan New York. Teman-teman bisa open sell ya. Teman-teman bisa menggunakan parameter pergantian market ya. Sekarang saat penutupan New York, harga sudah sampai di R3 ya. Di sini muncul candle bearish ya, satu. Teman-teman bisa open sell ya, melihat sinyal ini. Open sell di sini, dan saat menjelang sesi Asia, harga mencoba down ya, koreksi ya, lumayan bisa ambil 7, 8, 10 pips dapat ya di sini ya. Terus kembali lagi saya contohkan nih di sini, tanggal 9-nya juga sama, harga down lagi ya, saat up. Teman-teman bisa lihat lagi di sini saat sesi New York mau tutup, kembali lagi ke pivotnya ya. Mungkin untuk pivot daily open terbaiknya mungkin bisa itu ya, bisa parameter pergantian sesi market bisa kita gunakan ya. Kalau bagi saya yang terbaik adalah itu saat penutupan New York menuju ke open market Asianya. Teman-teman bisa lihat di story di sini, saat ini di tanggal 23, saat harga sudah sampai ke R2, dia membentuk sinyal ya, ini satu candle bearish. Ini di H1 ya, teman-teman bisa lihat di H1 namanya, candle bullish panjang sampai mencoba ke R2. Menjelang penutupan New York, harga down ya, membentuk candle bearish ya. Menurut saya ini adalah sinyal ya, pattern candle yang bisa kita gunakan sebagai parameter. Bisa open sell, lumayan ya, ke area pivotnya sampai 20 pips dapat ya. Begitu juga seperti ini nih.
Jadi intinya saat open price, pembukaan harga, yang harus diperhatikan adalah volumenya ya. Misalkan seperti ini nih, tanggal 23, volumenya sekitar 70 ya, 78. Apalagi udah sampai ke R2 ya, hampir ke R2. Saat New York tutup, teman-teman bisa prediksi ya, kira-kira besoknya area pivotnya tuh jatuhnya di area mana. Ini di sini teman-teman bisa ambil poros tengah ya, kalau bahasa itunya adalah poros tengah, pivot ya, batas tengah ataupun rata-rata keseimbangan. Sekarang di sini ada 77 pips ya. Kembali ke patokan penutupan sesi New York, itu bisa buat jadikan parameter kita. Di sini saat Asia open turun, terus open London naik, terus ke pembukaan dua market, pertemuan London dan New York, terus sampai ke harga up ya, sampai ke penutupan New York, teman-teman bisa ukur volumenya ya, ukur volumenya, terus diambil poros tengahnya ya. Sekarang di sini ada 74 ya, 74 ya, kira-kira. Nah di sini mungkin teman-teman bisa prediksi ya, keesokan kira-kira jatuhnya di area pivot tuh di mana. Teman-teman bisa gunakan trik ini ya. Begitu juga ini, kita ukur volumenya dari Asia, terus pembukaan London, terus bertemunya dua market, London dengan New York, sampai ke batas New York tutup ya, kita ukur volumenya. Terus teman-teman bisa prediksi ke area pivotnya besoknya di mana ya. Teman-teman bisa open sell di sini ya. Yang penting ada sinyal candle. Di sini sampai sini bullish. Terus di sini ada pivotnya juga ya, di sini pivot. Ada candle bearish. Di sini teman-teman bisa open sell ya. Open sell. Lumayan ya. Jadi menurut saya penutupan New York sangat daerah yang parameter pembukaan open price yang sangat profit ya. Ini seperti di sini juga sama, harga dari Asia sampai ke penutupan, walaupun terus dia pasti akan mencoba memperhatikan ke area pivotnya ya, ke up lagi. Saat sesi Asia ini New York tutup nih, up, harga up lagi dan lagi sampai membentuk candle seperti itu bearish. Nah ini candle bearish ini teman-teman bisa open sell di sini ya, open sell, sinyal sell, ataupun bisa ikut lagi ke, atau di sini saat ini juga teman-teman bisa open up open buy ya di sini, karena harga sudah turun, teman-teman bisa open buy ya, bisa prediksi ke area pivotnya untuk keesokannya di mana. 89 ya, di sinilah. Ambil sedikit saja. Ini cara bukan cara naked ya. Ya menurut saya penutupan New York seperti ini, lihat lumayan ya, 34 pips, 36. Jadi penutupan New York menurut saya sampai ke open market Asia itu adalah parameter terbaik yang menurut saya ya. Setiap hari teman-teman bisa gunakan cara ini ya, dengan pivot daily-nya, dengan indikator pivot daily. Terus satu lagi
yang perlu diperhatikan ya, yang saya tekankan dengan indikator pivot daily ini adalah ini ya, apa, saat ini ya, yang kita maksud area satwa ya, yang bisa menjadi ciri-cirinya ya, saat misalkan ini saya contohkan di tanggal 19 Agustus. Nah, tanggal 20 muncul pivot nih, sangat berdekatan ya. Ini sebaiknya teman-teman di sini jangan open ya. Saat melihat ini saat penutupan London ya, misalkan di sini nih. Seperti ini. Saat teman-teman ukur ya, high dan low-nya ya, low ke high-nya 50. Misalkan di sini ada 50. Itu kan 29 ya, 25 lah ya. Kira-kira jatuhnya pivot di sini. Ini saat penutupan New York di sini, teman-teman jangan open harga ya. Kalau misalkan kira-kira jatuh pivotnya sangat berdekatan, ini tanggal 19 terus tanggal 20 tuh, lihat sangat berdekatan. Jangan open harga ya di session New York. Di sini juga nih, saya contohkan nih tanggal 26 tanggal 27 sangat berdekatan. Sebaiknya jangan open harga ya di situ ya. Saya cari lagi, kalau misalkan ada volume seperti ini satu hari, terus penutupan New York turun nih, naik terus tuh nggak mau turun lagi. Nah, ini sampai di sini nih penutupan New York. ini sangat riskan ya menurut saya ya. Sebaiknya ambil yang ada volumenya. Nah, ini juga sangat riskan saat teman-teman ukur high dan low-nya ya. Penutupan New York 30 di sini. Juga ya, teman-teman bisa hitung sendiri ya bagaimana cara open terbaik dengan menggunakan indikator pivot daily ini ya. Jadi sekali lagi, mengenai pivot daily adalah yang saya tekankan adalah harga selalu memperhatikan titik keseimbangannya ya, harga keseimbangannya ke pivotnya ya, ke poros tengah untuk bergerak setiap harinya. Pivot, 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 pivot. Besoknya lagi ini tanggal 6 pivot. Teman bisa lihat pelajari history di chart ya. Terus mengenai parameter OP terbaik adalah yang tadi saya sebutkan, adalah penutupan New York ya, menjelang pembukaan open market Asia ya, sampai ke market Asia dan Asia ke penutupan Londonnya ya. Jadi misalkan saat teman-teman buka harga di open New York, sebaiknya ketahanan opennya teman-teman sampai ke market Asia tutup ya. Kalau misalkan nanti besok open London, sebaiknya close-nya ya sudah di close ya. Saat OP yang saat dilakukan di sini nih, teman-teman sudah close ya saat menjelang London buka ya. Ya sekitar jam 2, jam 3 lah. Jadi order yang di sini teman-teman harus sudah close ya. Di sini juga saat turun. Ini ada volume, berarti kan kira-kira jatuh pivotnya di mana. Teman-teman bisa ukur yang seperti yang saya lihat nih, seperti ini. Sekarang di sini ada 60 pips ya, 67 ya ke poros tengahnya ya, ke pivotnya 30, 40. Nah, teman-teman bisa pasang buy ya di sini ya, langsung, apalagi ada sinyal candle bagus nih di sini. Ini saat penutupan New York ya. Ya sekitar jam 2 malam, setengah 3 pagi ya. Itu adalah open harga yang sangat bagus ya. Apabila teman-teman melihat volume seperti ini, nah, seperti ini harga high-nya, ini low-nya sampai ke London, ke New York 60-70. Teman-teman bisa hitung sendiri ya secara ini ke poros tengahnya ya. Kira-kira jatuh pivotnya besoknya di mana ya.
Teman-teman bisa hitung sendiri dengan cara seperti ini. Teman-teman bisa pasang buy di sini ya. Jadi order yang di sini diusahakan saat London buka, teman-teman harus sudah close ya. Di sini juga teman-teman bisa pasang sell. Apalagi di sini sangat tinggi ya, dari low ke high-nya ya. Sampai 150. Lihat tuh. Di sini ada 100. Teman-teman bisa ambil lah. Ambil 10 pip saja atau 8. Teman-teman di sini. Lagi di sini nih. Ada candle ya. Bullish dan bearish ya. Key candle ya. Bisa pasang sell di sini. Menuju ke untuk take profitnya menuju ke pivotnya ya. Nah, saat open London buka ya, sebaiknya order yang di sini ditutup ya, sudah di close. Untuk parameter OP dan hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pivot daily saya rasa itu ya. Teman-teman bisa pelajari di story dan tinggal dipraktekkan ya. Dipraktekkan saat open price-nya ya. Terus mengenai moving average ya. Moving average saya akan pasang moving average. Saya biasanya pakai moving average adalah dengan nilai metode eksponensial ya. Di sini sebenarnya ada banyak ya. Ada simple eksponensial, ada smooth linear weight. Tapi saya lebih condong ya, lebih suka ke eksponensial ya. Saya akan pasang di chart ya periodnya. Kalau saya selalu sebenarnya untuk period, penentuan period ya sah-sah aja ya, bebas ya. Teman-teman silakan bereksplor sendiri mengenai period ini ya. Ya bisa, teman-teman bisa menggunakan period di sini ada 4 atau 8 atau 7, 8, 24, 50 atau 100 atau 34, 13. Itu sah-sah aja ya, teman-teman silakan kombinasikan period di sini yang mau teman-teman pakai di chart sebagai arah ya, arah tren ya. Tren baik itu down ataupun up ya. Teman-teman bisa menggunakan period ini ya. Untuk parameter period yang saya gunakan, yang selalu saya gunakan adalah period 200 ya. Di H1 saya selalu menggunakan period 200 ya. Saya pasang dulu periodnya. Baik, saya akan perkecil ya. Nah, penggunaan EMA ya, eksponensial 200 ini adalah sebagai titik tren ya. Kalau menurut saya di H1, teman-teman bisa buka di time frame H1. Jadi saat harga melewati EMA ini ya, dia sudah berganti tren. Teman-teman bisa lihat di chart. Saat turun menembus ya, menembus EMA 200, turun terjal, dia naik lagi di awal bulan, menembus EMA 200, berganti tren lagi, jadi up. Di sini juga sama. Saat di sini down ya, mulai down ya. Nah, di sini adalah area sell teraman ya menurut saya. Sell teraman. Teman-teman bisa pasang sell di sini. Ya adalah masih dalam, kalau seperti ini jangan pasang ya. Teman-teman bisa open price di sini ya. Yang tadi saya sebutkan ya. Penggunaan pivot daily ya. Saat melihat di sini paginya teman melihat harga up menembus EMA 200, sinyal buy ya sebenarnya. Tapi saat teman-teman jangan langsung pasang buy ya,
karena di sini di London dia turun lagi ya. Jadi parameter yang saya sebutkan tadi harus dicek ya, dicek di sini ya, pergantian sesi marketnya. Jadi hati-hati ya antara market Asia, London, New York jam 7 ya, pertemuan dua market itu sangat berbahaya ya menurut saya ya. Jadi dia sangat random, pergerakan harga randomnya ditentukan oleh ini ya, data rilis. Nah di sini. Baik, untuk parameter EMA selain 200 ya, untuk tren saya pasang EMA 7, bisa 7, 8 ya kan. Di grup sudah saya share ya batas-batas minor, jangka menengah, jangka pendeknya. Di situ saya sudah share ya. Baik, saya akan pasang dulu. Saya akan plotkan di chart ya. EMA-nya 7. Saya coba pasang 21 di sini. Dan saya pasang satu lagi 50 ya. Baik, saya zoom. Bagaimana cara baca ini ya? Bagai cara menentukan saat startnya ya dengan EMA ini. Tadi saya di awal sudah sebutkan ya, kalau saya untuk batasan tren adalah EMA 200 ya. Teman-teman harus bisa perhatikan area saat harga di EMA 200 ya. Up menembus EMA 200, teman-teman harus punya, tadi yang saya sebutkan ya, lihat EMA 200 kekuatannya saat up, down. Nah di sini teman-teman harus berhati-hati ya, apalagi di sini ada candle bearish ya, candle bearish. Kalau saat candle bearish lurus seperti ini ya, menembus EMA 200, saya pastikan ini saat trennya itu sangat kuat ya, trennya sangat kuat ya, artian tidak ada perlawanan ya. Kalau ada sinyal seperti ini, lihat candle bearish pull menembus ya EMA 200, teman-teman bisa gunakan cara ini ya, pull menembus EMA 200, trennya sangat kuat. Saya akan kasih contoh lagi. Nah kalau seperti ini ya, hati-hati ya, bedakan sama yang di sini ya, candle bearish pull ya. Di sini bukan candle bearish pull ya. Saat mau ke, nah ini, nah di sini nih harga up lagi ya, karena kekuatannya sudah besok paginya ya, teman-teman bisa lihat. Ini tanggal 2 Mei ya, up lagi. Tapi sebenarnya dia mencoba ya, ada sinyal ya dari up, coba sinyal ke down ya. Di sini ada sinyal ya sebenarnya ya, saat menembus EMA 200 juga berusaha mencoba sideways ya, turun naik. Nah di daerah EMA 200 sideways ya, hati-hati teman kalau misalkan ini ada sinyal ya, sebenarnya ini ada sinyal untuk turun. Dan tanggal 9 ya dia turun, ternyata turun. Baik, untuk startnya ya, untuk start penggunaan EMA ini ya, saat tren naik ataupun tren turun, saya menggunakan patokan cross ya, cross EMA 21 dengan EMA 50 ya, 50 dengan 21 ya. Teman-teman bisa menggunakan periode bebas ya, yang penting misalkan bisa 8,
24 atau berapa. Tapi kalau untuk patokan cross saat tren ya, saya menggunakan patokan cross sinyal di H1 adalah 50 dengan 21 ya. 21 dengan 50 untuk start tren ya. Di sini sebenarnya untuk cross EMA ya. Cross EMA ya. Cross EMA 721 ini di sini 721 cross. Sebenarnya ini adalah sinyal ya, sinyal awal ya menurut saya ya. Menurut saya itu adalah sinyal awal. Kenapa saya sebutkan sinyal awal ya? Teman-teman juga bisa kok menggunakan cross. Di sini saya bisa tambahkan lagi, saya kasih contoh ya. Saya tuliskan di sini adalah eksponensial 4 ya, periode 4. Saya gunakan warna putih lagi. Ini saya zoom. Di sini juga teman-teman bisa menggunakan patokan sinyal ya. Di sini ada 4 dan 7 ya, batasan minornya juga. Ini juga teman-teman bisa dijadikan parameter ya. Cross sinyal ini juga. Jadi nggak harus 721 ataupun 4721 ini. Tapi menurut saya untuk kevalitannya ya, adalah EMA 21 dengan EMA 50. Silakan ya teman-teman menggunakan patokan cross sinyal ya, EMA ya. Resikonya juga ditanggung ya, bisa ditanggung sendiri. Karena menurut saya cross sinyal EMA di periode kecil ya, itu sangat riskan ya. Batas-batas harga rata-ratanya ya untuk crossnya itu sangat riskan ya. Misalkan kayak saya akan kasih contoh ya, di sini nih di chart ya, saya akan kasih contoh saat saya zoom dulu ya, saat cross ya, ini cross 47 ya. Lihat teman-teman bisa open sell ya, sinyal ya 7 dan 4 ya. Lihat cuma 7 pip ya. Kalau misalkan teman-teman open sell ya di sini ya, cross 4 sama 7 ya, atau 4 sama 8 ya, ataupun cross dengan periode minornya ya, itu sangat kecil ya. Lihat ya teman-teman, bisa lihat ya. Di sini dia ada perlawanan lagi nih, candle bullish up. Jadi menurut saya itu kena spread doang ya. Cuma 7. Ya, seperti itulah. Begitu juga dengan 721 atau 4 dengan 8 ya. Ini saat harga up, trend up. Ini ada sinyal cross ya. Saya akan hapus dulu ya EMA 4 nya ya, biar sama-sama terkena ininya. Ini saat cross ya, cross 7 dengan 21. Di sini candle bearish. Dia nggak langsung meneruskan ke bawah ya. Sekali lagi, EMA adalah mengikuti harga ya. Jadi harga duluan, jadi candle bearish ini duluan nih. Saat turun, EMA mulai cross. Tapi kenapa di sini ada EMA 50 ya? Bisa jadikan patokan ya, nilai balance ya. Menurut saya ada nilai balance ya, nilai keseimbangan ya. Dia tidak akan, nah di sini nih, ini saat cross ya, EMA 50 dengan 21 ya. Nih. 50. Sinyal sell ya di sini ya. Teman-teman juga bisa melihat key candle ya, saat bullish, terus bearish, terus saat cross ya. Cross EMA 21 dengan 50, teman-teman bisa open sell ya. Lumayan 26 pips ke S1. Atau teman-teman kalau misalkan teman-teman open price di sini ya, 7 dengan 1, teman-teman akan kena floating dulu ya. Terkena floating. Lumayan floatingnya ya. Bisa ya deg-deg ser lah.
Di sini bisa menahan harga. Di sini juga bisa sinyal up di sini pagi. Sekali lagi, untuk tren di H1 atau tren lah, saya patokan adalah EMA 200. Dan untuk crossnya yang saya ambil adalah cross 21 dengan 50 ya, bukan 721 atau cross 4 dengan 8 atau 4 dengan 7 atau cross period minornya ya. Menurut saya itu sangat riskan ya. Untuk di H1 patokan saya adalah saat crossnya 50 dengan 21 ya, sampai dengan batas trennya ya di EMA 200. Saya rasa teman-teman bisa bukannya paham ya, bisa bisa sedikit lah apa yang tadi saya sebutkan dengan pivot daily, OP ya. Di sini pivot daily ada dengan penggunaan EMA sebagai arah tren ya, penunjuk tren ya. Teman-teman bisa komunikasikan EMA dengan pivot daily ya sebagai area batas psikologis harga bergeraknya ya. Dan patokan crossnya tadi saya sudah sebutkan, dan juga di grup saya sudah share di situ. Ya seperti ini, teman-teman bisa renungkan, dan nanti teman-teman bisa di market ya, bisa di itu. Seperti di sini untuk besok ya, saya zoomkan dulu untuk besok minggu keempat ya. Untuk minggu keempat seperti yang di grup saya share ya, patokan adalah di awal dan akhir minggunya ya, dalam satu bulannya. Besok adalah minggu keempat ya, akhir minggu di akhir bulannya ya. Hati-hati teman ya, hati-hati saat bukan open price. Kemungkinan ini adalah untuk EMA ya, mulai menandakan sinyal sell ya, jadi mau cross ke bawah. Mungkin kebanyakan di minggu keempat trader mengambil posisi aman ya, melihat harga saat FOMC kemarin. Ini FOMC saat up ya kan, harga udah sangat tinggi ya, jadi satu sorry ya, sorry. Nah, saat harga di sini nih, mungkin besok akan turun sedikit ya. Jadi mungkin kebanyakan trader akan menunggu sampai di awal bulannya ya, nanti rilis data yang di sini ya, untuk minggu besok ya. Data-data yang bisa diperhatikan oleh teman-teman di sini ya, teman bisa lihat ya, ataupun teman-teman bisa lihat di web ini lainnya ya, misalkan di Bloomberg, terus yang di Router ya, teman-teman bisa itu sendirilah, bisa komunikasikan dengan data. Terima kasih ya, saya rasa itu saja yang mungkin saya bagikan ya, mengenai pivot daily dan penggunaan EMA. Dan di grup di Facebook saya sudah share di situ. Mudah-mudahan besok kita bisa sharing lagi ya, dan berjumpa di video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.